Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan bimbingan penyuluh pada kelompok cendekia mahasiswa S1 Universitas Sunan Giri Surabaya dalam mata kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan capaian mata kuliah Metode Berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ahlun itu golongan as-sunnah yang mengikuti sunnah Rasul, wal Jamaah dan mengikuti apa yang diamalkan oleh pengikut-pengikut Rasulullah. Siapakah pengikut Rasulullah itu? Muridnya Rasulullah disebut dengan sahabat, muridnya sahabat disebut tabi'in, muridnya tabi'in disebut tabi'in, sampai ke ulama wali songo, sampai ke ulama-ulama yang ada sekarang ini, sampai ke kiai ulama. Lah, di Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau kemudian kita membahas tentang perspektif aliran keagamaan, maka tentu aliran keagamaan itu ada yang kanan banget. Kanan banget itu berarti memandang segala sesuatu yang diamalkan adalah letterlek. Letterlek apa yang tertulis di dalam Al-Quran maupun hadis. Kalau di hadis itu, satu ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan orang Yahudi, dan kemudian orang Yahudi itu membuli Rasulullah dengan memegang brengos. Tahu brengos? Apa itu brengos? Kumis. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa disunahkan untuk memelihara jenggot, karena jenggot itu identitas umat Islam, sementara kumis itu identitas orang Yahudi. Satu ketika Rasulullah dibuli oleh orang Yahudi, mereka itu kemudian melebihkan kainnya sampai ke tanah, maka kemudian ada namanya muncul isbal. Isbal itu berarti memakai baju di atas mata kaki. Maka tentu apa yang ada di dalam sunnah itu ada namanya hal-hal yang menyertai sunnah itu. Maka tentu ketika kita mengamalkan sesuatu, itu adalah substansi pesan apa yang ada. Tapi orang yang kanan itu berarti melakukan apa yang ada, yang tertulis di situ, yang ada di situ, tanpa memperhatikan latar belakang dari ayat itu atau latar belakang dari hadis. Latar belakang dari ayat itu dengan asbabun nuzul, sebab-sebab ayat itu diturunkan. Latar belakang hadis itu adalah asbabul wurud, sebab-sebab yang menyertai adanya hadis itu. Tapi orang yang kanan betul-betul melakukan apa yang tertulis itu, sehingga cara berpikirnya kaku. Sementara yang kiri itu betul-betul jauh dari apa? Jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis, sehingga dia melakukan segala sesuatu bukan atas dasar hukum Al-Quran, bukan atas dasar hukum sunnah Rasul, bukan atas dasar ijma', bukan atas dasar kias, tapi dia melakukan segala sesuatu atas dasar perasaan dan pikirannya. Maka orang ini disebut dengan liberal. Satu sisi fundamentalis, satu sisi adalah liberal. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi menjadikan Islam yang wasatiyah. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas capaian mata kuliah yang ketiga, yaitu bagaimana kita bisa memahami metode berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, bagaimana kita bisa memahami metode
berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dalam capaian uraian mata kuliah yang ketiga ini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama tentang Al-Quran dari sumber hukum, dari segala hukum yang ada di dalam Islam. Yang pertama tentang Al-Quran sebagai sumber hukum dari segala sumber yang ada di dalam Islam. Yang kedua adalah Al-Hadis atau Sunnah, yaitu merupakan ucapan, perbuatan, pengakuan, himmah Rasul yang kemudian merupakan bagian dari penjelasan Al-Quran itu. Yang ketiga adalah ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan dari sahabat Rasul, kesepakatan dari tabi'in, kesepakatan dari tabi'in, kesepakatan dari ulama atau orang yang faham betul tentang Al-Quran, faham betul tentang hadis. Namun ketika ada fenomena sosial dicari di dalam Al-Quran tidak didapat, dicari di hadis tidak didapat, maka inilah yang kemudian muncul namanya ijma, kesepakatan bagaimana menyikapi fenomena hukum itu. Yang keempat adalah qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu adalah dengan menggunakan akal, tapi bukan semata-mata akal, tapi akal ini yang digunakan untuk membedah. Ada fenomena-fenomena yang berurusan dengan hukum. Sekali lagi, ada fenomena-fenomena yang berurusan dengan hukum, namun ketika dicari di dalam Al-Quran tidak didapat, dicari di sunnah tidak didapat, dicari di ijma tidak didapat, maka kemudian mengambil substansi menjadi ilat dari satu masalah itu, sehingga kemudian dengan ilat itu dicari hadisnya, dicari ayatnya. Contoh, berbicara tentang narkoba. Sekali lagi, berbicara tentang narkoba, mau cari dari juz 1 sampai juz 30, dari ayat ke 1 sampai ayat ke 114, dari surah ke 1 sampai surah ke 114, mulai dari bismillah di Fatihah sampai Anas, qul a'udzu birabbil nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari bismillah sampai minal jinnati wan nas, mau mencari tentang kata-kata yang mengungkapkan tentang narkoba tentu tidak akan didapat. Begitu pula kata-kata tentang narkoba dicari di hadis, apakah berupa ucapan Rasulullah, apakah berupa perbuatan Rasulullah, apakah berupa ikrarnya Rasulullah, apakah berupa himmahnya Rasulullah, mau dicari tentang narkoba tidak akan didapat. Namun pengaruhnya ada. Dari apa? Dari ilat. Apa itu ilat? Satu hal yang menyebabkan terjadinya sesuatu. Apa ilat? Mukoronahnya. Problem yang bisa dicari pembandingnya. Apa mukoronah? Mukoronahnya yaitu tentang sukaro, tentang apa itu sesuatu yang bisa menghilangkan akal, sesuatu yang menghilangkan akal. Orang menyalahgunakan narkoba maka akan menghasilkan apa? Mabuk, akan menghasilkan hilang akal. Sesuatu yang menghilangkan akal adalah disebut dengan khamrun. Kullu mukhamiril aqli fahuwa khamrun. Segala sesuatu yang menghilangkan akal itu disebutkan khamr. Kullu khamrin muskirin wa kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr. Setiap khamr adalah memabukkan, dan setiap yang memabukkan adalah haramun. Nah, inilah yang kemudian substansinya apa? Khamr. Ayatnya baru ketemu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru judi, wal ansabu memberikan sesajen kepada berhala, wal azlamu mengundi nasib dengan anak panah.
adalah rijsun min amali syaitan, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Fajtani buhu, maka perintahnya, maka jauhilah kalian dengan narkoba itu. Judi online, apakah ada ditemukan di Al-Quran maupun hadis? Maka tentu memahami judi online, orang berjudi itu kan taruhan kan. Maisir, apa itu maisir? Kalau kita lihat di dalam Lisanul Arab atau kita lihat di dalam kamus Munjid, apa yang disebut dengan maisir, substansi maisir itu adalah mengeluarkan sesuatu yang sedikit, berkeinginan untuk memperoleh yang banyak dan berlipat. Atau disebut dengan untung-untungan, mengeluarkan sedikit dengan harapan mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, itu adalah judi. Ingat, orang masih ingat tentang SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah? Ingat Porkas dan sebagainya. SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah, adalah orang membeli kupon. Lewat kupon itu kemudian ada hadiah yang ditawarkan sampai ratusan juta, sampai miliaran. Maka tentu ketika seseorang hanya mengeluarkan uang 10.000, 20.000 dengan harapan mendapatkan ratusan juta, maka ini ada namanya unsur maisir. Ada orang ikut jantung sehat dan jantung remek. Jalan sehat, jantung remek karena tidak pernah jalan-jalan, kemudian ikut jalan-jalan itu, habis jalan-jalan remek kabeh karena. Tapi kemudian panitia menjual kupon, taruhlah kupon dijual 50 ribuan. Hadiahnya yang ditawarkan adalah sepeda motor, mobil, umroh, haji. Ada sesuatu yang akan bernilai judi manakala panitia mengambil hadiah itu dari hasil penjualan kupon. Dan ada untung yang akan diinginkan oleh panitia dengan harapan bahwa yang dikeluarkan untuk memberi hadiah hanya 40%, maka tentu dari penjualan kupon masih ada untung 60%. Maka senam jalan sehat atau jalan jantung remek tadi itu masuk dalam kategori judi. Goes yang kemudian menjual kupon dan hasil penjualan kupon digunakan untuk membeli hadiah dan sisanya adalah sebagai keuntungan panitia, itu adalah unsur maisir. Maka tentu mencari hal yang ada yang ada di Al-Quran dan hadis, maka tentu mencari apa? Mencari ilat yang menyebabkan adanya satu hukum. Itu disebut dengan kias atau mengambil dengan apa? Dengan akal. Tapi akal ini digunakan untuk membedah apa yang ada di Al-Quran maupun hadis. Sekarang kita perinci satu persatu. Bagaimana otoritas Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam? Maka tentu berbicara tentang otoritas Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, yang diturunkan kepada baginda Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diturunkan berangsur-angsur. Ini sebagai bentuk bimbingan Allah kepada baginda Muhammad di dalam mendidik umat supaya umat ini hidup selamat. Maka Allah menurunkan firman-Nya di dalam Al-Quran. Diturunkan berangsur-angsur itu apa tujuannya? Satu, supaya mudah dihafal. Yang kedua, menjadi jawaban Allah atas problem-problem yang dihadapi oleh Rasulullah. Yang ketiga, merupakan jawaban atas apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia supaya manusia itu selamat. Maka inilah yang kemudian sampai turun
dari Iqra sampai al yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka kemudian disinilah yang kemudian, dan bagi siapapun yang membaca adalah ibadah, bagi siapapun yang mengajarkannya adalah ibadah, bagi siapapun yang membacanya adalah ibadah, bagi siapapun yang mengamalkannya adalah bagian dari ibadah. Maka inilah yang kemudian menjadi piranti penting di dalam rangka apa? Di dalam rangka untuk mengaktualkan, menghidupkan Al-Quran di dalam diri. Bahkan siapa yang mampu menghafal Al-Quran 30 juz, maka itu janjinya adalah seperti dia sama dengan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya di surga. Siapa yang bisa menjaga Al-Quran, maka Allah pun akan menjaga orang yang menjaga Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu akan ada di dada, dan kemudian ini akan menjadi syafi'an li ashabi, akan ada menjadi penolong bagi sahabat-sahabatnya. Maka bagaimana dengan terkait dengan Al-Quran dengan sumber itu? Maka tentu lewat Al-Quran maupun hadis ada yang dikatakan dengan syariat. Apa itu syariat? Syariat itu bersumber pada Al-Quran dan hadis. Kalau tadi dari Al-Quran, maka sumber kedua adalah hadis. Apa itu hadis? Segala ucapan Rasulullah, segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah, segala apa yang diikrarkan oleh Rasulullah, segala apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah, itu disebut dengan as-sunnah atau al-hadis. Maka kemudian hadis itu ada 4. Hadis qauliyah, segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah. Yang kedua, hadis fi'liyah, segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang ketiga, hadis takririyah, segala sesuatu yang diikrarkan oleh Rasulullah. Dan yang keempat adalah hadis hammiyah, segala apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah. Yang keseluruhan itu jika asli sahih dari Rasulullah, maka ini merupakan tuntunan Allah melalui Rasulnya. Dan siapapun yang ihya sunnah, yang menghidupkan sunnah, maka 100% hidupnya akan selamat dunia dan akhirat. Sekali lagi, siapa yang ihya sunnah, menghidupkan sunnah di dalam rangka mengaktualkan dalam bimbingan diri untuk melakukan perbuatan, maka ini lahir batin, jasmani, rohani, dunia akhirat akan mendapatkan perlindungan keselamatan dari Allah dan jaminan syafaat dari Rasulullah. Maka apa yang bersumber dari Al-Quran dan apa yang bersumber dari Al-Hadis, itulah yang disebut dengan syariat. Sedangkan apa yang merupakan produk diolah oleh ulama, tentu umat Rasulullah ini membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran dilengkapi dengan ilmu-ilmu. Apa ilmu? Ilmu tafsirnya, ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, ilmu balaghahnya, ilmu badik maniknya, ilmu amsalnya dan sebagainya. Yang kemudian dia membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan nilai-nilai pelajaran di situ, nilai-nilai yang ada di dalam ayat itu. Karena di alam Al-Quran itu ada ayat yang terang, ada ayat itu ada 2, muhkamat dan ayat mustabihat. Muhkamat itu sudah dapat dibaca hukumnya. Yang kedua adalah mutasyabihat, ayat yang memerlukan banyak tafsir. Baik itu muhkamat mau mutasyabihat, maka inilah yang kemudian dibaca ulama, dibaca oleh sahabat, dibaca oleh tabi'in, dibaca oleh tabi'in, maka menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Saya ambil satu contoh. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu
biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila shalah, apabila kamu akan mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aidikum, dua tanganmu, ilal marafiq, dua tangan ini sampai siku, wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu, wa arjulakum, dan basuhlah kedua kakimu. Tapi ada ulama yang menafsirkan wamsahu ru'usakum wa arjulikum. Sekali lagi, wamsahu ru'usakum wa arjulikum, berarti usaplah kepalamu dan kedua kakimu. Jadi ada yang mempraktekkan bahwa ketika wudhu tidak kemudian dibasuh tapi diusap. Pertanyaannya, antara faghsilu, basuhlah, dengan wamsahu itu apa bedanya? Kalau perintahnya di dalam Al-Quran surah Al-Maidah Mushaf Utsmani, perintahnya adalah membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, yang diusap hanya kepala. Apa bedanya antara membasuh dan mengusap? Halo? Ada yang bisa membedakan apa bedanya membasuh dan mengusap? Ya. Kalau membasuh itu airnya mengalir, kalau mengusap itu cukup basah. Yang lain? Dalam prakteknya apa? Membasuh dengan mengusap itu. Kalau membasuh itu berarti menumpahkan air untuk dialirkan ke anggota badan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Faghsilu wujuhakum berarti alirkan air ke wajah ini untuk digunakan membasuh wajah ini. Sementara mengusap itu ambil airnya ditumpahkan dulu, tinggal ada sisa-sisa air di telapak baru diusap. Ini dari 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali di dalam mempraktekkan faghsilu wujuhakum itu beda. Kebanyakan dari NU itu memakai ulama Syafi'iyah dan mazhab Syafi'i. Faghsilu wujuhakum itu berarti membasuh muka dengan mengalirkan air di muka, mim mana biti sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut, ila lih ya ini sampai dua rahang ini. Lebarnya wa irdihi bainal udhunaini, di antara dua telinga ini, sehingga yang dikatakan wajah itu ini. Lantas bagaimana dengan wajah saya ini yang dua wajah? Wajah depan dan wajah atas. Ini jadi wajah ini. Karena dulu waktu saya masih mahasiswa, ini masih ada rambutnya ini. Nggak tahu begitu setelah lulus ini kok terjadi erosi sedemikian rupa. Ini dulu, ini ada rambutnya dulu ini. Nah, jadi dari sini sampai ke sini cukup. Itu kalau menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Maliki tidak cukup hanya membasuh, tapi ada adalku, diratakan, seret, tapi digosok-gosok. Ada adalku, menggosok-gosok anggota yang dibasuh. Tapi kalau menurut Imam Hanafi bukan hanya cukup ini, tapi ini masuk wajah ini. Jadi janggut ini masuk wajah ini masuk wajah, dan ini telinga ini masuk wajah. Ini di telinga ini kan ada daging kan, ada kulit kan, ini masuk wajah. Jadi kalau membasuh faghsilu wujuhakum bukan hanya cukup begini, tapi seret masih ke sini, ini juga masuk wajah ini. Tidak cukup hanya begini, tentu ini tidak akan
Kena. Ini juga tidak akan kena. Maka jikalau ini tidak kena, ini tidak kena, dalam pandangan ulama Hanafiyah, maka wudunya tidak sah. Dalam pandangan faghsilu wujuhakum ulama Hanabilah atau mazhab Hambali, dalamnya mulut dan dalamnya hidung itu masuk wajah. Maka kalau di mazhab Syafi'iyah, kumur-kumur itu sunnah, menghirup air di hidung itu sunnah. Tapi mazhab Hambali atau Hanabilah, kumur-kumur sama menghirup air di hidung itu apa? Itu masuk kategori wajib, karena dalamnya mulut dan dalamnya hidung itu masuk wajah. Kemudian yang beda lagi, wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Di dalam ulama Syafi'iyah, bimakna mim ba'dhin, maka bimakna mim ba'dhin itu minimal 3 helai rambut. Jadi ini cocok untuk kaum perempuan yang mau apa? Mau pesta pernikahan yang harus pakai sanggul. Jadi cukup diambil 3 helai aja. Cukup dengan 3 helai atau cuma begini saja. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, sepertiga sampai ke atas telinga begini. Kalau menurut Imam Maliki, sampai seluruh kepala. Kalau menurut Imam Hambali, itu sampai telinga, karena telinga ini masuk kepala. Jadi membasuh. Kalau kemudian di masjid atau dimanapun melihat orang wudhu begini, langsung lanjut ke telinga, berarti ngikuti madhab Imam. Ngambilnya apa? Dari ayat. Inilah yang kemudian ketika sudah masuk ke hasil olahan dari ulama, ini disebut dengan masalah fikih. Karena itulah, tatkala ada terjadi perbedaan dalam praktek fikih, sekali lagi, tatkala ada terjadi perbedaan praktek fikih, karena cara wudhunya pun beda, maka batalnya pun beda. Kalau Imam Syafi'i, laki perempuan yang bukan mahram batal. Tapi kalau menurut Imam Maliki, Imam Hambali, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, apalagi perempuan sama laki-laki jejer begini, berpegangan, kemudian terjadi kaum pelangi. Apa kaum pelangi? Laki-laki suka, perempuan suka, atau bisek, kadang suka sesama jenis, kadang suka lawan. Nah, jejer pada perempuan ini begitu, terangsang ada syahwat, batal wudunya, walaupun kulitnya tidak bersentuhan. Jadi ini seperti ini, Mbak siapa ini yang biru ini? Mbak siapa ini? Jejer begini, tiba-tiba terangsang pada perempuan ini, batal wudu nih. Kalau itu menurut Imam Maliki, Imam Hambali. Tapi beda menurut Imam Hanafi. Laki perempuan, perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama perempuan berpegangan, walaupun syahwat tidak batal. Walaupun syahwat tidak batal. Artinya apa? Inilah yang kemudian ini masalah fikih. Cuma satu hal terkait dengan fikih, ada namanya istimbat hukum, yang kemudian satu dengan lain boleh ambil di madhab itu, tapi jangan diambil yang ringan-ringan saja. Mengambil yang ringan-ringan itu sama dengan talfik, mencampur aduk. Kalau ambil hukum satu paket, itulah yang disebut dengan fikih. Kalau syariat tidak pernah berubah, kalau fikih bisa berubah sesuai dengan apa? Instrumen yang menyertai sehingga timbul hukum. Sehingga secara fikih ada hukum yang bisa berubah. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini bisa berubah selaras dengan apa? Fenomena. Contoh, makanan yang halal itu hukumnya apa? Makan nasi goreng, makan mie, itu hukumnya apa?
Mubah. Tapi bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram, bisa makruh. Kalau makan nasi goreng curian sama nasi gorengnya kan hukumnya apa? Padahal sama-sama nasi. Kalau kemudian makan nasi goreng tiba-tiba batuk, tidak selesai-selesai dan tidak bisa obatnya, berarti apa itu? Bisa minimal makruh sampai haram. Kalau dia kemudian tidak ada makanan kecuali nasi goreng itu, jikalau dia tidak makan maka dia akan mati. Maka hukum makan itu apa? Wajib. Dan pas Ramadan nanti tidak ada makanan, tidak ada minuman, kemudian untuk sekedar membatalkan puasanya, berarti makannya itu adalah maka satu momentum itu bisa berubah. Makanya inilah yang kemudian perbedaan orang yang ahlu sunnah wal jamaah dengan orang yang fundamentalis, apalagi liberal. Maka disinilah di tengah-tengah ini. Kemudian syariat adalah sesuatu yang bersifat langgeng, kekal. Sebab ditetapkan berdasarkan nas yang jelas, yang qat'il wurud dan qat'il dilalah. Qat'il wurud adalah sudah tetap hal-hal yang menyertainya. Qat'il dilalah adalah dalilnya yang sudah qat'i. Sementara fikih itu adalah satu interpretasi yang bersifat relatif atau dzanni. Dan kemudian syariah sebagai sesuatu yang bersumber dari nas yang tidak akan berubah dan bergeser. Sementara yang berubah dan bergeser mengikuti perkembangan di suatu adalah kondisi dari hasil interpretasi itu. Sehingga dengan demikian hal-hal yang bersifat fikih maka bisa berubah. Contoh, masafatul qasri yang di situ boleh menjamak dan mengqashar. Sekali lagi, masafatul qasri yang di situ boleh menjamak dan mengqashar salat, boleh berbuka jikalau dia dalam bulan Ramadan dia kemudian melakukan perjalanan masafatul qasri dengan ukuran 83 kilo. Maka tentu fikih ini disusun di alam padang pasir. Alam padang pasir yang tidak ada kendaraan yang cepat. Yang paling cepat hanya kendaraan kuda. Rata-rata untuk menguatkan perjalanan adalah pakai onta. Di alam padang pasir itu kalau perjalanan di siang hari itu sangat membuat ini terjadi dehidrasi. Dehidrasi itu berarti kekurangan cairan, memakan energi yang sangat besar. Jika kemudian digunakan untuk puasa akan menyebabkan hilangnya nyawa. Karena apa? Akan kekurangan cairan. Maka inilah yang kemudian dalam batasan ini maka dibolehkan untuk menjamak dan mengqashar, dan dibolehkan untuk tidak berpuasa. Maka tentu interpretasi seperti ini bila disandingkan dengan zaman kekinian, walaupun Surabaya Jakarta jaraknya hampir 1000 km, tapi dengan naik pesawat cukup dengan 1 jam, apakah dengan menggunakan masafatul qasri 83,6 kilo ini masih relevan? Begitu pula jikalau ada laki-laki perempuan di mana ayah perempuan atau wali perempuan itu berada di tempat yang jaraknya 83 km atau dengan masafatul qasri 83, padahal sekarang sudah ada telekonferensi, sudah ada video call, maka apakah masih relevan? Ya silakan. Nah, maka tentu dalam sebentar ya. Dalam interpretasi fikih ini, maka tentu akan bisa berubah. Maka semestinya apa yang digagas oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama ada fikih Nusantara.
Sekali lagi, perlu ada satu istimbat hukum dalam fikih Nusantara. Karena fikih yang diproduk ini adalah fikih yang diproduk di alam padang pasir. Maka tentu dalam fikih kekinian akan ada namanya kontekstualisasi hukum. Kontekstualisasi hukum inilah yang kemudian digunakan dengan ijma, qiyas, menggunakan akal untuk membedah apa? Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun hukum-hukum yang ada di dalam hadis. Itu Alhamdulillah hari ini sampai jam 21.15 kita akan memasuki kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ahlun itu golongan as-sunnah yang mengikuti sunnah Rasul, wal Jamaah dan mengikuti apa yang diamalkan oleh pengikut-pengikut Rasulullah. Siapakah pengikut Rasulullah itu? Muridnya Rasulullah disebut dengan sahabat, muridnya sahabat disebut tabi'in, muridnya tabi'an disebut tabi'in, sampai ke ulama wali songo, sampai ke ulama-ulama yang ada sekarang ini, sampai ke kiai ulama. Lah, di Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau kemudian kita membahas tentang perspektif aliran keagamaan, maka tentu aliran keagamaan itu ada yang kanan banget. Kanan banget itu berarti memandang segala sesuatu yang diamalkan adalah letterlek. Letterlek apa yang tertulis di dalam Al-Quran maupun hadis. Kalau di hadis itu, satu ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan orang Yahudi, dan kemudian orang Yahudi itu membuli Rasulullah dengan memegang brengos. Tahu brengos? Apa itu brengos? Kumis. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa disunahkan untuk memelihara jenggot, karena jenggot itu identitas umat Islam, sementara kumis itu identitas orang Yahudi. Satu ketika Rasulullah dibuli oleh orang Yahudi, mereka itu kemudian melebihkan kainnya sampai ke tanah, maka kemudian ada namanya muncul isbal. Isbal itu berarti memakai baju di atas mata kaki. Maka tentu apa yang ada di dalam sunnah itu ada namanya hal-hal yang menyertai sunnah itu. Maka tentu ketika kita mengamalkan sesuatu, itu adalah substansi pesan apa yang ada. Tapi orang yang kanan itu berarti melakukan apa yang ada, yang tertulis di situ, yang ada di situ, tanpa memperhatikan latar belakang dari ayat itu atau latar belakang dari hadis. Latar belakang dari ayat itu dengan asbabun nuzul, sebab-sebab ayat itu diturunkan. Latar belakang hadis itu adalah asbabul wurud, sebab-sebab yang menyertai adanya hadis itu. Tapi orang yang kanan betul-betul melakukan apa yang tertulis itu, sehingga cara berpikirnya kaku. Sementara yang kiri itu betul-betul jauh dari apa? Jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis, sehingga dia melakukan segala sesuatu bukan atas dasar hukum Al-Quran, bukan atas dasar hukum sunnah Rasul, bukan atas dasar ijma, bukan atas dasar qiyas, tapi dia melakukan segala sesuatu atas dasar perasaan dan pikirannya. Maka orang ini disebut dengan liberal. Satu sisi fundamentalis, satu sisi adalah liberal. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi menjadikan Islam yang wasatiyah.
Maka pada kesempatan ini kita akan membahas capaian mata kuliah yang ketiga, yaitu bagaimana kita bisa memahami metode berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, bagaimana kita bisa memahami metode berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dalam capaian uraian mata kuliah yang ketiga ini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama tentang Al-Quran dari sumber hukum, dari segala hukum yang ada di dalam Islam. Yang pertama tentang Al-Quran sebagai sumber hukum dari segala sumber yang ada di dalam Islam. Yang kedua adalah Al-Hadis atau Sunnah, yaitu merupakan ucapan, perbuatan, pengakuan, himmah Rasul yang kemudian merupakan bagian dari penjelasan Al-Quran itu. Yang ketiga adalah ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan dari sahabat Rasul, kesepakatan dari tabi'in, kesepakatan dari tabi'in, kesepakatan dari ulama atau orang yang faham betul tentang Al-Quran, faham betul tentang hadis, namun ketika ada fenomena sosial dicari di dalam Al-Quran tidak didapat, dicari di hadis tidak didapat, maka inilah yang kemudian muncul namanya ijma. Kesepakatan bagaimana menyikapi fenomena hukum itu. Yang keempat adalah qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu adalah dengan menggunakan akal, tapi bukan semata-mata akal, tapi akal ini yang digunakan untuk membedah. Ada fenomena-fenomena yang berurusan dengan hukum. Sekali lagi, ada fenomena-fenomena yang berurusan dengan hukum, namun ketika dicari di dalam Al-Quran tidak didapat, dicari di sunnah tidak didapat, dicari di ijma tidak didapat, maka kemudian mengambil substansi menjadi ilat dari satu masalah itu, sehingga kemudian dengan ilat itu dicari hadisnya, dicari ayatnya. Contoh, berbicara tentang narkoba, sekali lagi, berbicara tentang narkoba, mau cari dari juz 1 sampai juz 30, dari ayat ke-1 sampai ayat ke-114, dari surah ke-1 sampai surah ke-114, mulai dari bismillah di Fatihah sampai Anas, qul a'udzu birabbil nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari bismillah sampai minal jinnati wan nas, mau mencari tentang kata-kata yang mengungkapkan tentang narkoba tentu tidak akan didapat. Begitu pula kata-kata tentang narkoba dicari di hadis, apakah berupa ucapan Rasulullah, apakah berupa perbuatan Rasulullah, apakah berupa ikrarnya Rasulullah, apakah berupa himmahnya Rasulullah, mau dicari tentang narkoba tidak akan didapat. Namun pengaruhnya ada. Dari apa? Dari ilat. Apa itu ilat? Satu hal yang menyebabkan terjadinya sesuatu. Apa ilat? Mukoronahnya. Problem yang bisa dicari pembandingnya. Apa mukoronah? Mukoronahnya yaitu tentang sukaro, tentang sesuatu yang bisa menghilangkan akal, sesuatu yang menghilangkan akal. Orang menyalahgunakan narkoba maka akan menghasilkan mabuk, akan menghasilkan hilang akal. Sesuatu yang menghilangkan akal adalah disebut dengan khamrun. Kullu mukhamiril aqli fahuwa khamrun. Segala sesuatu yang menghilangkan akal itu disebutkan khamr. Kullu khamrin muskirin wa kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr. Setiap khamr adalah memabukkan, dan setiap yang memabukkan adalah haramun. Nah, inilah yang kemudian substansinya apa? Khamr. Ayatnya baru ketemu. Innamal khamru wal maisiru
wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru, judi, wal ansabu, memberikan sesajen kepada berhala, wal azlamu, mengundi nasib dengan anak panah, adalah rijsun min amali syaitan, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka perintahnya, maka jauhilah kalian dengan narkoba itu. Judi online, apakah ada ditemukan di Al-Quran maupun hadis? Maka tentu memahami judi online, orang berjudi itu kan taruhan kan. Maisir, apa itu maisir? Kalau kita lihat di dalam Lisanul Arab atau kita lihat di dalam kamus Munjid, apa yang disebut dengan maisir? Substansi maisir itu adalah mengeluarkan sesuatu yang sedikit, berkeinginan untuk memperoleh yang banyak dan berlipat, atau disebut dengan untung-untungan, mengeluarkan sedikit dengan harapan mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Itu adalah judi. Ingat, orang masih ingat tentang SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah? Ingat Porkas dan sebagainya. SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah, adalah orang membeli kupon. Lewat kupon itu kemudian ada hadiah yang ditawarkan sampai ratusan juta, sampai miliaran. Maka tentu ketika seseorang hanya mengeluarkan uang 10.000, 20.000 dengan harapan mendapatkan ratusan juta, maka ini ada namanya unsur maisir. Ada orang ikut jantung sehat dan jantung remek. Jalan sehat, jantung remek, karena tidak pernah jalan-jalan, kemudian ikut jalan-jalan itu, habis jalan-jalan remek kabeh karena. Tapi kemudian panitia menjual kupon. Taruhlah kupon dijual 50 ribuan. Hadiahnya yang ditawarkan adalah sepeda motor, mobil, umroh, haji. Nah, ada sesuatu yang akan bernilai judi manakala panitia mengambil hadiah itu dari hasil penjualan kupon. Dan ada untung yang akan diinginkan oleh panitia dengan harapan bahwa yang dikeluarkan untuk memberi hadiah hanya 40%, maka tentu dari penjualan kupon masih ada untung 60%. Maka senam apa itu jalan sehat atau jalan jantung remek tadi itu masuk dalam kategori judi. Goes yang kemudian menjual kupon dan hasil penjualan kupon digunakan untuk membeli hadiah dan sisanya adalah sebagai keuntungan panitia, itu adalah unsur maisir. Maka tentu mencari hal yang ada di yang ada di Al-Quran dan hadis, maka tentu mencari apa? Mencari ilat yang menyebabkan adanya satu hukum. Itu disebut dengan qiyas atau mengambil dengan apa? Dengan akal, tapi akal ini digunakan untuk membedah apa yang ada di Al-Quran maupun hadis. Sekarang kita perinci satu persatu. Bagaimana otoritas Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam? Maka tentu berbicara tentang otoritas Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, yang diturunkan kepada baginda Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang diturunkan berangsur-angsur. Ini sebagai bentuk bimbingan Allah kepada baginda Muhammad di dalam mendidik umat supaya umat ini hidup selamat. Maka Allah menurunkan firman-Nya di dalam Al-Quran. Diturunkan berangsur-angsur itu apa tujuannya? Satu, supaya
mudah dihafal. Yang kedua, menjadi jawaban Allah atas problem-problem yang dihadapi oleh Rasulullah. Yang ketiga, merupakan jawaban atas apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia supaya manusia itu selamat. Maka inilah yang kemudian sampai turun dari Iqra sampai al yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka kemudian disinilah yang kemudian, dan bagi siapapun yang membaca adalah ibadah, bagi siapapun yang mengajarkannya adalah ibadah, bagi siapapun yang membacanya adalah ibadah, bagi siapapun yang mengamalkannya adalah bagian dari ibadah. Maka inilah yang kemudian menjadi piranti penting di dalam rangka apa? Di dalam rangka untuk mengaktualkan, menghidupkan Al-Quran di dalam diri. Bahkan siapa yang mampu menghafal Al-Quran 30 juz, maka itu janjinya adalah seperti dia sama dengan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya di surga. Siapa yang bisa menjaga Al-Quran, maka Allah pun akan menjaga orang yang menjaga Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu akan ada di dada, dan kemudian ini akan menjadi syafi'an li ashabi, akan ada menjadi penolong bagi sahabat-sahabatnya. Maka bagaimana dengan terkait dengan Al-Quran dengan sumber itu? Maka tentu lewat Al-Quran maupun hadis ada yang dikatakan dengan syariat. Apa itu syariat? Syariat itu bersumber pada Al-Quran dan hadis. Kalau tadi dari Al-Quran, maka sumber kedua adalah hadis. Apa itu hadis? Segala ucapan Rasulullah, segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah, segala apa yang diikrarkan oleh Rasulullah, segala apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah, itu disebut dengan as-sunnah atau al-hadis. Maka kemudian hadis itu ada 4. Hadis qauliyah, segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah. Yang kedua, hadis fi'liyah, segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang ketiga, hadis takririyah, segala sesuatu yang diikrarkan oleh Rasulullah. Dan yang keempat adalah hadis hammiyah, segala apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah. Yang keseluruhan itu jika asli sahih dari Rasulullah, maka ini merupakan tuntunan Allah melalui Rasulnya. Dan siapapun yang ihya sunnah, yang menghidupkan sunnah, maka 100% hidupnya akan selamat dunia dan akhirat. Sekali lagi, siapa yang ihya sunnah, menghidupkan sunnah di dalam rangka mengaktualkan dalam bimbingan diri untuk melakukan perbuatan, maka ini lahir batin, jasmani, rohani, dunia akhirat akan mendapatkan perlindungan keselamatan dari Allah dan jaminan syafaat dari Rasulullah. Maka apa yang bersumber dari Al-Quran dan apa yang bersumber dari Al-Hadis, itulah yang disebut dengan syariat. Sedangkan apa yang merupakan produk diolah oleh ulama, tentu umat Rasulullah ini membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran dilengkapi dengan ilmu-ilmu. Ilmu apa ilmu? Ilmu tafsirnya, ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, ilmu balaghahnya, ilmu batik maniknya, ilmu amsalnya dan sebagainya. Yang kemudian dia membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan nilai-nilai pelajaran di situ, nilai-nilai yang ada di dalam ayat itu. Karena di alam Al-Quran itu ada ayat yang terang, ada ayat itu ada 2, muhkamat dan ayat mustabihat. Muhkamat itu sudah dapat dibaca hukumnya. Yang kedua adalah mutasyabihat, ayat yang memerlukan banyak tafsir. Baik itu muhkamat mau mutasyabihat, maka inilah yang kemudian dibaca ulama, dibaca oleh sahabat, dibaca oleh tabi'in,
dibaca oleh tabi'in, maka menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Saya ambil satu contoh. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholah, apabila kamu akan mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aidikum, dua tanganmu, ilal marafiq, dua tangan ini sampai siku, wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu, wa arjulakum, dan basuhlah kedua kakimu. Tapi ada ulama yang menafsirkan wamsahu ru'usakum wa arjulikum. Sekali lagi, wamsahu ru'usakum wa arjulikum, berarti usaplah kepalamu dan kedua kakimu. Jadi ada yang mempraktekkan bahwa ketika wudhu tidak kemudian dibasuh tapi diusap. Pertanyaannya, antara faghsilu, basuhlah, dengan wamsahu itu apa bedanya? Kalau perintahnya di dalam Al-Quran surah Al-Maidah mushaf Utsmani, perintahnya adalah membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, yang diusap hanya kepala. Apa bedanya antara membasuh dan mengusap? Halo? Ada yang bisa membedakan apa bedanya membasuh dan mengusap? Ya. Kalau membasuh itu airnya mengalir, kalau mengusap itu cukup basah. Yang lain? Dalam prakteknya apa? Membasuh dengan mengusap itu. Kalau membasuh itu berarti menumpahkan air untuk dialirkan ke anggota badan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Faghsilu wujuhakum berarti alirkan air ke wajah ini untuk digunakan membasuh wajah ini. Sementara mengusap itu ambil airnya ditumpahkan dulu, tinggal ada sisa-sisa air di telapak baru diusap. Ini dari 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, di dalam mempraktekkan faghsilu wujuhakum itu beda. Kebanyakan dari NU itu memakai ulama Syafi'iyah dan mazhab Syafi'i. Faghsilu wujuhakum itu berarti membasuh muka dengan mengalirkan air di muka, mim mana biti sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut, ila lih ya ini sampai dua rahang ini. Lebarnya wa irdihi bainal udhunaini, di antara dua telinga ini, sehingga yang dikatakan wajah itu ini. Lantas bagaimana dengan wajah saya ini yang dua wajah depan dan wajah atas? Ini jadi wajah ini. Karena dulu waktu saya masih mahasiswa, ini masih ada rambutnya ini. Nggak tahu begitu setelah lulus ini kok terjadi erosi sedemikian rupa. Ini dulu, ini ada rambutnya dulu ini. Nah, jadi dari sini sampai ke sini cukup. Itu kalau menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Maliki tidak cukup hanya membasuh, tapi ada adalku, diratakan, seret, tapi digosok-gosok. Ada adalku, menggosok-gosok anggota yang dibasuh. Tapi kalau menurut Imam Hanafi bukan hanya cukup ini, tapi ini masuk wajah ini. Jadi janggut ini masuk wajah ini masuk wajah.
Dan ini telinga ini masuk wajah. Ini di telinga ini kan ada daging kan, ada kulit kan. Ini masuk wajah. Jadi kalau mau membasuh faghsilu wujuhakum, bukan hanya cukup begini, tapi seret masih ke sini, masih ke sini. Ini juga masuk wajah ini. Tidak cukup hanya begini, tentu ini tidak akan kena. Ini juga tidak akan kena. Maka jikalau ini tidak kena, ini tidak kena, dalam pandangan ulama Hanafiyah, maka wudunya tidak sah. Dalam pandangan faghsilu wujuhakum, ulama Hanabilah atau mazhab Hambali, dalamnya mulut dan dalamnya hidung itu masuk wajah. Maka kalau di mazhab Syafi'iyah, kumur-kumur itu sunnah, menghirup air di hidung itu sunnah. Tapi mazhab Hambali atau Hanabilah, kumur-kumur sama menghirup air di hidung itu apa? Itu masuk kategori wajib, karena dalamnya mulut dan dalamnya hidung itu masuk wajah. Kemudian yang beda lagi, wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Di dalam ulama Syafi'iyah, bimakna mim ba'dhin, maka bimakna mim ba'dhin itu minimal 3 helai rambut. Jadi ini cocok untuk kaum perempuan yang mau apa? Mau pesta pernikahan yang harus pakai sanggul. Jadi cukup diambil 3 helai aja. Cukup dengan 3 helai atau cuma begini saja. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, sepertiga sampai ke atas telinga begini. Kalau menurut Imam Maliki, sampai seluruh kepala. Kalau menurut Imam Hambali, itu sampai telinga, karena telinga ini masuk kepala. Jadi membasuh, kalau kemudian di masjid atau dimanapun melihat orang wudhu begini, langsung lanjut ke telinga, berarti ngikuti madhab Imam. Ngambilnya apa? Dari ayat. Inilah yang kemudian ketika sudah masuk ke hasil olahan dari ulama, ini disebut dengan masalah fikih. Karena itulah, tatkala ada terjadi perbedaan dalam praktek fikih, sekali lagi, tatkala ada terjadi perbedaan praktek fikih, karena cara wudhunya pun beda, maka batalnya pun beda. Kalau Imam Syafi'i, laki perempuan yang bukan mahram batal. Tapi kalau menurut Imam Maliki, Imam Hambali, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, apalagi perempuan sama laki-laki jejer begini, berpegangan, kemudian terjadi kaum pelangi. Apa kaum pelangi? Laki-laki suka, perempuan suka, atau bisek, kadang suka sesama jenis, kadang suka lawan. Lah jejer pada perempuan ini begitu, terangsang ada syahwat, batal wudunya, walaupun kulitnya tidak bersentuhan. Jadi ini seperti ini, Mbak siapa ini yang biru ini? Mbak siapa ini? Jejer begini, tiba-tiba terangsang pada perempuan ini, batal wudu nih. Kalau itu menurut Imam Maliki, Imam Hambali. Tapi beda menurut Imam Hanafi. Laki perempuan, perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama perempuan berpegangan, walaupun syahwat tidak batal. Walaupun syahwat tidak batal. Artinya apa? Inilah yang kemudian, ini masalah fikih. Cuma satu hal terkait dengan fikih, ada namanya istimbat hukum, yang kemudian satu dengan lain boleh ambil di madhab itu, tapi jangan diambil yang ringan-ringan saja. Mengambil yang ringan-ringan itu sama dengan talfik, mencampur aduk. Kalau ambil hukum satu paket, itulah yang disebut dengan fikih. Kalau syariat tidak pernah berubah, kalau fikih bisa berubah sesuai dengan apa?
instrumen yang menyertai sehingga timbul hukum. Sehingga secara fikih ada hukum yang bisa berubah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini bisa berubah selaras dengan apa? Fenomena. Contoh, makanan yang halal itu hukumnya apa? Makan nasi goreng, makan mie itu hukumnya apa? Mubah. Tapi bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram, bisa makruh. Kalau makan nasi goreng curian sama nasi gorengnya kan hukumnya apa? Padahal sama-sama nasi. Kalau kemudian makan nasi goreng tiba-tiba batuk, tidak selesai-selesai dan tidak bisa obatnya, berarti apa itu? Bisa minimal makruh sampai haram. Kalau dia kemudian tidak ada makanan kecuali nasi goreng itu, jikalau dia tidak makan maka dia akan mati. Maka hukum makan itu apa? Wajib. Dan pas Ramadan nanti tidak ada makanan, tidak ada minuman, kemudian untuk sekedar membatalkan puasanya, berarti makannya itu adalah maka satu momentum itu bisa berubah. Makanya inilah yang kemudian perbedaan orang yang ahlu sunnah wal jamaah dengan orang yang fundamentalis, apalagi liberal. Maka disinilah di tengah-tengah ini. Kemudian syariat adalah sesuatu yang bersifat langgeng, kekal. Sebab ditetapkan berdasarkan nas yang jelas, yang qat'il wurud dan qat'il dilalah. Qat'il wurud adalah sudah tetap hal-hal yang menyertainya. Qat'il dilalah adalah dalilnya yang sudah qat'i. Sementara fikih itu adalah satu interpretasi yang bersifat relatif atau dzanni. Dan kemudian syariah sebagai sesuatu yang bersumber dari nas yang tidak akan berubah dan bergeser, sementara yang berubah dan bergeser mengikuti perkembangan di suatu adalah kondisi dari hasil interpretasi itu. Sehingga dengan demikian hal-hal yang bersifat fikih maka bisa berubah. Contoh, masafatul qasri. Masafatul qasri yang di situ boleh menjamak dan mengqashar. Sekali lagi, masafatul qasri yang di situ boleh menjamak dan mengqashar salat, boleh berbuka jikalau dia dalam bulan Ramadan dia kemudian melakukan perjalanan masafatul qasri dengan ukuran 83 kilo, maka tentu fikih ini disusun di alam padang pasir. Alam padang pasir yang tidak ada kendaraan yang cepat. Yang paling cepat hanya kendaraan kuda. Rata-rata untuk menguatkan perjalanan adalah pakai onta. Di alam padang pasir itu kalau perjalanan di siang hari itu sangat membuat ini terjadi dehidrasi. Dehidrasi itu berarti kekurangan cairan, memakan energi yang sangat besar. Jikalau kemudian digunakan untuk puasa akan menyebabkan hilangnya nyawa. Karena apa? Akan kekurangan cairan. Maka inilah yang kemudian dalam batasan ini maka dibolehkan untuk menjamak dan mengqashar, dan dibolehkan untuk tidak berpuasa. Maka tentu interpretasi seperti ini bila disandingkan dengan zaman kekinian, walaupun Surabaya Jakarta jaraknya hampir 1000 km, tapi dengan naik pesawat cukup dengan 1 jam, apakah dengan menggunakan masafatul qasri 83,6 kilo ini masih relevan? Begitu pula jikalau ada laki-laki perempuan di mana ayah perempuan atau wali perempuan itu berada di tempat yang jaraknya 83 km atau dengan masafatul qasri 83, padahal sekarang sudah ada telekonferensi.
sudah ada video call, maka apakah masih relevan? Ya silakan. Nah, maka tentu dalam sebentar ya. Dalam interpretasi fikih ini, maka tentu akan bisa berubah. Maka semestinya apa yang digagas oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, ada fikih Nusantara. Sekali lagi, perlu ada satu istimbat hukum dalam fikih Nusantara, karena fikih yang diproduk ini adalah fikih yang diproduk di alam padang pasir. Maka tentu dalam fikih kekinian akan ada namanya kontekstualisasi hukum. Kontekstualisasi hukum inilah yang kemudian digunakan dengan ijma, qiyas, menggunakan akal untuk membedah apa? Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun hukum-hukum yang ada di dalam hadis. Demikian liputan ini atas atensi Anda diucapkan terima kasih. Dan sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share demi keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali dalam konten yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.